Bung Rocky Gerung pernah bilang Indonesia itu harus punya pemuda yang kritis. Berpikir kritis itu berarti menumbuhkan akal kritik. Welcome back to Cadica. Nah, sebelum ini gue ngucapin dulu nih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi. Nah, di video kali ini gue mau bikin podcast sama teman gue nih, yaitu namanya Bang siapa, Bang? Bang Tutur. Nah, di Bang Tutur ini termasuk inspirasi gue. Dia termasuk manusia ambis nih. Ambis, pemikirannya kritis. Dan lo bisa cek IG-nya nih kalau lo nggak percaya nih. IG-nya namanya siapa, Mas? Mas Turs, tapi nggak amis-amis banget. Amis yang ada sih sebenarnya. Amis. Nggak amis, amis. Kayak apa tuh? Amisnya kental apa nggak nih, Bang? Kan, nggak amis. Nah, di situ lo bisa ngeliat nih apa namanya hack-hack tentang kebiasaan hidup lo nih. Lo buat generasi milenial nih, milenial yang suka rebahan tuh lo bisa tuh pelajarin apa ya, namanya ilmu-ilmu. Habit hack nih, apa ngehack kebiasaan lo buat anak milenial. Nah, dia teman gue nih, dia termasuk ambis nih. Lo dulu kalau nggak salah denger nih, lo dulu tuh banyak prestasi lo nih di SMA aja gue denger lo marching band juara. Jadi ketua OSIS deh, ketua OSIS paling ambis ya kan. Oh, program-programnya sih terjalankan. Kalau gue tuh nggak kayak OSIS-OSIS lain yang cuma tipu-tipu doang tuh, tapi ini jalan gitu. Enggak, biasa aja kayaknya. Gue biasa aja, Bang. Nah, lo tuh selama ini ngejar apa nih? Gue tanya nih lo. Ambis tuh dari dulu tuh ngejar apa ya gitu? Gue ngejar harta, tahta, dunia sama wanita. Rusak gitu namanya. Nah, ini kan gue nanya nih, nanya serius. Apa yang jadi motivasi lo buat tetap ngejar kesuksesan lo? Kan tadi lo katanya ngejar harta, tata, dan wanita nih. Yang pertama ya, kalau dari gue sendiri, yang gue kejar yang pertama bahagiain ibu gue dulu lah. Karena kan gue nggak ada selain ibu gue ya, apalagi ibu gue kan cuma sendirian lah nyari duit tulang punggung sekarang karena bapak gue udah meninggal gitu. Jadi ya sebisa mungkin bagian emak gue dulu, baru bagian kakak gue dan keluarga gue yang lain. Mantap. Jadi ini ambis nih. Ini tipikal cowok yang bakal kawin tua. Menurut gue bakal kawin tua. Kagak ambis, gue nggak ambis sebenarnya. Ya biasa aja, santuy aja sih, santuy living gue. Nah, kan tadi lo ngomong tentang sukses. Menurut lo definisi sukses itu apa sih? Sukses itu tiap orang punya gambaran berbeda penafsirannya kan. Jadi tiap orang itu bisa tafsirin kata sukses itu beda-beda. Ada yang sukses bisa dari sudut pandang uang ya kan, dari sudut pandang kebahagiaan, atau enggak ada yang sukses dari punya istri yang baik, yang cakep. Nah, gitu sih. Jadi penafsirannya beda-beda, nggak bisa dibakukan ibaratnya. Gitu. Nggak bisa dibakukan ya. Iya. Nah, berarti menurut lo tuh sukses itu apa nih? Kalau menurut lo sendiri kan tadi lo ngomong tuh ngalur ngidul nih. Tapi maksud lo intinya itu lo apa yang menurut lo sukses itu tuh? Sukses itu adalah suatu tujuan yang bakal kita capai ke depannya. Misalnya lu mulai sadar lah, mulai punya kesadaran tuh lu buat sukses. Nah, dari sejak lu sadar sampai lu targetnya umur berapa sampai lu sukses gitu. Jadi punya target tersendiri. Nah, kalau gue pribadi sih yang bikin motivasi banget, gue pingin anak gue suatu saat bisa bilang ke temennya gini, ayo main yuk ke rumah gue, kita main PC udah Core i9 gitu ya kan, terus ada PS5 gitu, Milenial banget pikiran. terus di kamar udah ada AC, wifi gratis, pokoknya lu main di rumah gue aja deh, ada kursi gaming segala macem udah lengkap. Jadi dia bisa ngomong ke temennya kayak gitu. Oke. Nah, terus nih teman gue ini tutur ini dia kuliah di mana? Di Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera, gila lo. Ambil kuliah pertambangan. Gimana nih masa depannya nggak cerah cuy. Tambang lo tau sendiri kan gajinya berapa besar? Agak bohong, 2045 kalau dari yang gue baca kemungkinan mineral di Indonesia itu udah habis, terkuras. Jadi belum terjamin juga. Belum terjamin juga. Iya, Ya? jadi tuh segala sesuatu ada kemungkinan buruknya juga, jadi nggak ada positifnya banget sih sebenarnya. Gitu. Nah, kan tadi lo kan ngomongin tentang suksesan nih. Pasti kan selama lo ngeliku-liku nih, lo udah nih teman gue nih termasuk dia juga punya channel YouTube nih. Nama channel lo Bang? Mas Turs juga, sama kayak gua. YouTube-nya Mas Tur. Dia punya blog juga nih. Blognya apa ya? Lupa, gue udah lama nggak main blog sih. Dia juga demen ngetik deh, blog. Dia juga demen ngetik, demen nulis. Terus dia juga anak Vespa, dia banyak deh. Dia kayak apa ya? Serba bisa kalau gue bilang mah. Kagak serba bisa, cuman gue orangnya
iseng-iseng aja, orangnya tuh suka iseng-iseng doang. Kayak multi talent. Gak multi talent juga, biasa aja, cuman iseng-iseng. Nah, kan nih lo pasti selama perjalanan ini lo kayak merintis karir di YouTube, di blogger, Instagram, terus lo ada Spotify juga kan. Iya. Nah, gue yakin pasti lo pernah ngalamin namanya titik terendah lo, apa titik termales atau titik terlemah lo. Nah, lo bagaimana sih cara ngatasinnya? Kalau titik terendah ya otomatis pas lagi bokap gue meninggal. Itu termasuk titik terendah sih. Jadi gue bingung arah tujuan mau kemana ya kan. Ibaratnya udah nggak ada bokap, udah nggak ada yang bisa gue jadiin panutan. Apa yang bisa gue lakukan nih tanpa bokap ya kan. Pas itu gue lagi kelas 3 SMA. Pas lagi mau UN, seminggu apa 2 minggu. Lu ingat gak sih? Ingat banget gue, Bos. Pas bapak gue meninggal lah, itu titik terendah. Yang ngadepinnya untung ada emak gue sih, emak gue ngedukung pas itu, bantuin secara emosional juga. Jadi pas lagi gue mau nyari arah kemana, gue dibawa ke tempat om gue yang di Padang. Berarti lo ke Padang? Iya, gue ke Padang pas itu. Jauh banget, Bos. Gue nyari-nyari, berhubungan om gue juga orangnya gila teknologi juga. Ya gue merasa nih ada tujuan hidup, dia punya bisnis sendiri. Jadi tuh di rumahnya dia nyewa rumah juga, isinya tuh buat dia produknya dia bikin sendiri. Bikin di Tokopedia tentang robot-robot, tentang elektromekanika lah, pokoknya dia tuh fokusnya di situ gitu. Jadi gue dapat gambaran dari adik bapak gue itu, om. Adik bapak lo. Nah, kan berarti ini lo motivasi lo tuh berkat apa ya? Semenjak peninggalan orang tua lo, ayah ya, paling besar kan, soalnya dia apa ya? Panutan hidup. Panutan juga. Yang tulang punggung. Berarti tamparan terbesar lo tuh di pas ayah lu sebagai pahlawan tuh meninggal. Iya, benar. Benar juga sih. Gue udah ngerasain juga sih, emang gak enak. Enak ya. Sekarang enak tapi. Sekarang enak. Jalanin aja, Bos. Lo emang kan berarti bener nih kan? Berarti kan lo pas 3 SMA kan berarti lo udah mulai ditampar nih buat dari tujuan hidup lo, nggak kayak bocah-bocah zaman sekarang kan ya, kayak masih orang tuanya masih ada, ini masih bisa nikmatin nih ya kan. Itulah yang bedainnya, kalau manusia tuh emang butuh ada tamparan dulu baru bisa bergerak. Itu kata-kata padahal gue kutip dari IG-nya, Bos. Ya harus ada tamparan dulu, orang tuh emang harus ditampar dulu baru bisa sadar gitu. Lu nggak bakal bisa sadar selama lu belum ditampar, belum disadarin orang lain. Oh, bener. Nah, ya kan, terus setuju nggak sih lo tentang omongan orang kayak tadi kan lo mulai bisnis, mulai usaha tuh dari muda nih kan, terus ngapain sih ya kan ngejar-ngejar muda lo nikmatin aja, ntar daripada lo tua lo nakal ya kan. Gue sih belum usaha, gue cuman iseng-iseng aja lagi kuliah, lagi offline kan, lagi online. Berhubung lagi online ya gabut, ya bikin aja konten-konten gak jelas gitu. Hitung-hitung ngasih manfaat juga, kalau nggak ngasih manfaat ya udah. Gitu. Buat diri sendiri ya. Iya, yang penting gue dapat kebahagiaan, ngisi kehidupan juga lagi kuliah online gitu aja sih. Jadi intinya lo masih bisa nikmatin masa muda lo, tapi dengan sesuatu yang lebih kreatif dibandingkan anak-anak zaman sekarang kan. Zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh demennya kan kayak nongkrong doang, nyanyi. Selama nongkrong bermanfaat sih nggak masalah nih, kayak gini ini jatuhnya nongkrong sih. Jatuhnya nongkrong ya, kita nongkrong aja kayak gini ya. Disebat ya kan. Udah. Sambil wawancara. Nongkrong tegang kalau aku bilang bahasa dikit. Dikit ya. Nah, gimana cara lo ngilangin mumet saat lo ngerjain project-project yang lo lakuin, Bang? Kalau mumet gue biasanya main game sih. Main game? Iya, gue kalau nggak main CS, main Mobile Legend gitu doang udah. Setelah itu udah selingan apa kek, ngerokok, ngopi, udah. Oh, berarti kata-kata yang lo kutip nih, Bang ya. Sebenarnya yang bego itu bukan gamenya, yang tolol itu bukan game tapi elunya. Gimana lo cara manfaatin si game itu, kan ada yang jadi buat bisnis, jadi budak game, hiburan. Iya. Nah, kan ada aja nih yang nggak masuk kita, kan ada aja nih yang nggak suka kita di atas. Gimana sih cara lo nyikapinnya, Bang? Kan kayak lo jadi OSIS nih kan, wah pasti banyak pesaing-pesaing lo. Kalau gue sih pas SMA termasuk orang yang temperamental banget. Jadi sebelum bapak gue meninggal tuh orangnya temperamental, disenggol dikit ibaratnya bacok gitu. Jadi gampang banget disinggung. Jadi tuh menurut gue OSIS terburuk sih, ketua OSIS terburuk. Karena gue orangnya temperamen banget, dikit-dikit ngomel sama teman gue, misalnya salah dikit ngomel. Itu sih kesalahan gue. Jadi masih termasuk temperamen, tapi semenjak kuliah mulai menyadari bahwa emang orang itu beda-beda. Nah, kitanya aja yang harus bisa
nafsirinnya gimana gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata orang yang harus kayak gini. Dia tuh punya jiwanya masing-masing. Ada yang berpikir kritis, ada yang jiwanya analisis, ada yang jiwanya kreatif. Ya lo nggak bisa mukul rata gitu. Lo orang kreatif lo paksa buat mikir analisis gak bisa. Iya benar juga bang. Nah lo kan termasuk kritis nih. Lo gimana sih tanggapan lo tentang negara Indonesia nih? Tengkel dikit ya bang. Tentang negara Indonesia, gue sih nggak terlalu mikirin ya tentang negara ini. Ya yang penting pemerintahnya bagus, pemudanya bagus. Tapi kan gue sebagai anak teknik pemuda ya harus membela yang namanya kebenaran. Kayak menurut banyak undang-undang yang melenceng sedikit, kayak RUU KUHP yang sempat di demo dulu kan. Iya, Pas benar, gue lagi kuliah masih di Lampung tuh, belum balik ke Jakarta karena corona. Ya sempat demo juga. Emang itu aspirasi dari rakyat disalurkan oleh mahasiswa, nggak ada lagi yang gerakin. Kalau pemerintah itu kan ibaratnya gunting batu kertas, jadi ada pemerintah diguntingnya sama rakyat sama DPR. Jadi tuh ada gunting batu kertasnya jalan. Kertasnya apa tuh bang? Kalau pokoknya gunting batu kertas lah, pemerintah, DPR, rakyat. Nah rakyat gunting pemerintah, pemerintah digunting DPR, gitu lagi DPR gunting rakyat. Jadi gitu-gitu. Gunting-gunting ya bang, saling Guntingan. berkaitan ya maksudnya. Iya, gunting batu kertas. Nah, ini kan apa sih menurut lo Indonesia biar bisa maju ke depannya gimana sih kan? Lo masuknya generasi milenial kan? Iya. Tahun 2000 ke bawah tuh milenial kan masuknya? Iya, bukan 2000 ke bawah kalau nggak salah tahun 1990 ke atas. Yang milenial bang? Iya, milenial 1990 ke atas kalau nggak salah. Ke atas, oh iya maksudnya ke atas ya, sorry Iya, bang. nggak Ke apa-apa. atas ya, ke Iya, 2001. Tahu gua. Itu kan berarti yang bakal megang kepemimpinan negara ini kita bang. Iya. Nah gimana sih menurut lo biar negara kita tuh semakin maju dan semakin dihargai oleh negara lain dan rakyatnya semakin sejahtera bang? Bung Rocky Gerung pernah bilang Indonesia itu harus punya pemuda yang kritis. Berpikir kritis itu berarti menumbuhkan akal kritik. Kita tuh harus berani mengkritik. Nah, syaratnya lo mau punya akal kritis dan mengkritik, ya lo nggak boleh terikat sama kekuasaan. Jadi lo harus orang bebas, tapi punya pemikiran yang logis dan rasional. Jadi buat mengkritik yang benar itu lo bisa. Gitu, sebagai pemuda tuh harus berpikir yang kritis. Oh, berarti kita harus kritis sebagai Nah. pemuda. Berarti yang kreatif gak guna dong bang? Kreatif guna. Kreatif guna. Iya, karena kreatif, kritis sama analisis tuh nggak bisa dipisahin. Itu tuh namanya taksonomi Bloom. Tuh kan ilmunya kan ilmunya. Tuh, ada lu cari aja. Gini. Ada critical thinking, analytical thinking, sama creative thinking. Itu ada 3 pemikiran manusia. Gue aja pusing dia ngomong apa tuh gue agak bingung gitu. Gue berusaha untuk menyerna gitu karena emang pembahasan gue sama pembahasan dia tuh jauh gitu. Kagak jauh, gue iseng doang. Orang gue barusan baca Google. Isengnya berilmu bang. Padahal ini gak ada settingan, dia bisa tahu Google kan. Gue barusan baca Google. Ini speak aja dia. Nah kan tadi lo bilang tentang kritikal yang berarti kita sebagai pemuda tuh harus kritis untuk negara kita yang lebih baik kan bang. Iya. Nah gimana sih kan tadi lo bilang kritik bang, kritis ya kan. Nah sedangkan ada berbagai pihak tuh yang gak suka gitu kayak mahasiswa demo diboncengin oleh ini, dia begini karena begini, begini terus yang orang benar malah dibungkam mulutnya, yang salah disebarkan. Itu gimana bang menurut lo bang? Ya ibaratnya selalu seperti itu sih. Orang jahat itu selalu lebih banyak daripada orang baik. Itu filosofinya sih kayak gitu. Jadi mau lu sebaik apapun, namanya orang jahat masih ada yang nggak bakal bisa terlalu kelihatan. Lu bakal dibungkam terus. Ya mau gimana lagi, emang dunia udah strukturalnya begitu. Iya sih. Gak bisa diubah juga. Kita cuma memperjuangkan aja. Mau berubahnya kayak gimana, yang penting udah berjuang. Namanya kebaikan suatu saat pasti bakalan merekah juga sih. Tuh, tapi mereka sampai kapan bang? Ya kita nggak bisa jamin juga. Yang penting berusaha aja lah kita sebagai pemuda ya kan.